Halo para pendukung dan penggemar pecinta Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita tetap berada di channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat untuk kita dari kita semua. Bersama ini kita punya narasumber tamu kita, Profesor Dr. Ali Saukah. Beliau adalah profesor di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pagi ini kita akan berbicara mengenai perbedaan skripsi, tesis, disertasi pada subbab mengenai pendahuluan. Dan kita masih melanjutkan episode yang lalu, yaitu episode bagaimana kita membuat pendahuluan dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi. Tapi ini adalah masuk pada episode keempat. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, maaf lahir batin. Kita memaafkan ya. Amin. Dan untuk semua pemirsa juga kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah bulan puasa tahun yang akan datang. Dan, amin. Mudah-mudahan kita saling bisa memaafkan. Nah, Pak Ali, kita masih punya utang ini akan dilunasi. Pertemuan yang episode 4 ini khusus membahas bagaimana cara membuat pendahuluan yang itu sangat krusial dan banyak mahasiswa kita, bahkan dosen muda atau dosen tua yang jarang menulis pendahuluan ini menghadapi tantangan. Mari Pak Ali, kita share. Baik Pak Yanto, sebelum saya share, nanti saya juga ingin mengulang secara cepat sebelumnya untuk melanjutkan agar bisa dilihat secara utuh ya. Ya. Okay. Sebelum saya share ini, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kenapa kita dalam 2 episode ini, episode kedua tentang bagaimana merancang penelitian dan kemudian menuliskan bagian pendahuluan, karena bagian pendahuluan itu tidak hanya sekedar pada waktu menulis, tapi juga pada waktu akan merancang, mengajukan proposal untuk penelitian, baik penelitian bagi dosen untuk kepentingan memperoleh sponsor, maupun khususnya mungkin untuk para mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, disertasi, khususnya disertasi yang tuntutan dari segi mutunya itu memang paling tinggi ya. Dan bagian pendahuluan ini investasi yang paling penting karena juga paling sulit gitu. Ya. Dari episode ini. Ya Pak Ali, dalam dokumen formal pendahuluan itu kan lazimnya itu disebut latar belakang masalah. Bukan enggak? Iya bukan? Iya, jadi sebetulnya latar belakang penelitian sebetulnya itu. Ya, jadi latar belakang penelitian. Ya, oke. Ya, kalau saya biasanya menguji disertasi itu sebagai pimpinan sidang, misalnya mengatakan pada mahasiswa yang sedang ujian itu, tolong sampaikan sekilas tentang disertasi Anda, mulai dari mengapa Anda meneliti, kemudian bagaimana Anda meneliti, hasilnya apa, kemudian temuan-temuannya itu apa. Mengapa Anda meneliti, itulah yang harus ditulis dalam bagian pendahuluan. Termasuk pada waktu mengajukan proposal penelitian, kenapa dia merasa itu perlu diteliti. Ini kalau ini tidak bagus, maka nanti akhirnya kedokteran juga pada tahap jadi sangat penting dan karena sangat penting maka ya tidak mudah. Ya. Saya sendiri juga meneliti lagi, ini paling sulit. Ya. Bagi kita juga paling sulit, Pak. Bagi siapapun lah ini. Ya, betul. Oleh karena itu saya ingin
apa namanya mengulang dulu sebelum melanjutkan, karena sisanya tinggal sedikit, tapi tentu yang sedikit itu belum tentu berarti mudah untuk dipahami, Pak Yanto. Ini Ya, setelah betul. saya sebentar, ini keliru, saya harus share screen. Ya, oke. Oke. Saya tak apa namanya show slide. Nah, Ya, ya, jadi saya ingin apa namanya mengulang kembali mengenai pendahuluan itu. Intinya itu hal ini ya, 4 poin ini, dan ini bisa dalam bentuk paragraf ya. Artinya kalau dalam bidang-bidang yang sangat spesifik, bidang-bidang sains itu bisa aja 4 paragraf. Tapi kemudian kalau bidang sosial humaniora bisa berparagraf-paragraf. Jadi ini saya tidak bisa menjelaskan lagi, tapi konteksnya seperti ini. Jadi ada 4 hal yang kemudian poin kita sampai pada poin keempat ini. Ini kira ada contoh yang pernah saya sampaikan. Jadi ini saya kira kalau dilihat di episode berikutnya, episode sebelumnya, episode 3 ini masih bisa dikenali lagi. Kemudian contoh yang saya berikan tentang pembelajaran kosakata dalam bahasa atau dalam bahasa Inggris juga sudah saya sampaikan. Kemudian ya ini baru apa namanya sampai di slide ini 4 ini ya, 4 ya, ini oke. selesai. Ini sudah selesai. Jadi pada dasarnya yang paling sulit ini saya kira diakui oleh siapapun itu berdasarkan sintesis ya, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi itu, kemudian dilihat kesenjangan temuan sebelumnya itu. Ya, betul. Jadi, ini sudah kita bahas. Tapi Jadi, Pak Ali, tanya Pak Ali, ini kan ya, kita akan menampilkan kesenjangan temuan. Artinya temuan mengenai masalah yang relevan dengan yang akan diteliti itu. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu asik, ini terlalu mendominasi di situ itu, ya. Sehingga yang tentang kesenjangan teoritik, misalnya itu kesenjangan praktiknya itu sangat sedikit, sehingga kadang-kadang saya merasa bahwa ini kok seperti review penelitian yang sedang terjadi, current itu loh, current ya, itu. Nah, gimana nih justifikasinya ya? ya sebetulnya itu memang begitu, tapi yang seringkali tidak dilakukan adalah mensintesis. Oke. Mensintesis itu menggabung-gabungkan temuan-temuan yang sama, temuan-temuan yang berbeda, yang kemudian menjadi satu paparan yang kemudian disebut dengan state of the art atau garis depan perkembangan Ya, ilmu. ya, ya. Ya. Jadi dari segi garis depan perkembangan ilmu itu sebetulnya apa? Dari telaah berbagai temuan penelitian sebelumnya itu. Jadi kalau yang saya berikan contoh itu kan dari telaah penelitian sebelumnya itu disebut bahwa untuk mengajar kosakata itu semua setuju ya, dan penelitian sebelumnya itu semua sepakat untuk mengatakan bahwa kalau mengajar yang baik, mengajar kosakata dalam bahasa Inggris yang baik itu adalah mungkin juga tidak hanya bahasa Inggris ya, semua bahasa ya. Ya. Adalah dengan memperkenalkan kosakata yang kira-kira saling terkait maknanya. Ya, betul. Keterkaitan itu dibungkus dalam suatu konteks, misalnya tentang sekolah, tentang pasar, tentang bank, itu kemudian karena ada konteksnya maka kemudian akan menjadi lebih mudah. Tetapi kemudian masih bisa dipertanyakan, itu yang tadi saya sebutkan sebagai state of the arts atau garis depan perkembangan ilmu berdasarkan penelitian sebelumnya tadi, tapi masih peneliti yang sekarang ini bisa mempertanyakan, loh, apakah itu berlaku untuk semua usia pembelajar? Apakah itu berlaku untuk
semua tingkat pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran bahasa itu pemula, penengah, dan lanjut. Nah, itu belum diteliti, artinya belum terjawab dari penelitian sebelumnya. Ya. Yang disebut sebagai paparan kesenjangan, ditemukan kesenjangannya itu. Dengan menyebut adanya variabel lain belum dibahas, itulah yang disebut dengan paparan kesenjangan temuan sebelumnya, karena itu belum ditemukan, belum diteliti atau belum ditemukan. Oke. Ya, kalau itu kemudian diteliti oleh peneliti yang sekarang ini, maka kemudian akan ada temuan baru. Temuan baru itu bisa saja memperkuat temuan yang sebelumnya, tetapi sudah memasukkan variabel lain atau memodifikasi temuan sebelumnya gitu. Ini yang pada slide ini, Pak Yanto. Oke, ya. Jadi ya, jadi pertanyaan yang tadi itu, apakah cara mengajar dengan memperkenalkan kosakata saling terkait itu baik untuk semua usia dan semua tingkat pembelajaran? Bisa saja penelitian lanjutan itu hasilnya ini. Jadi tak peduli usia maupun tingkat pembelajaran, ya jelas pokoknya ngajar kosakata itu ya harus saling terkait maknanya. Tapi bisa juga berbeda, yaitu yang B itu. Ya mengajar dengan memanfaatkan, memperkenalkan kosakata yang terkait itu hanya bagus untuk pemula, tapi untuk yang tidak pemula mungkin sama saja gitu. Jadi inilah yang kemudian baik kalau kemudian jawaban penelitiannya itu A atau B, itu tetap menambah sesuatu yang baru, memperluas temuan sebelumnya itu. Ya, oke. Ya, begitu Pak Yanto. Jadi Oke, thanks. Kemudian ini berdasarkan hasil mengidentifikasi celah temuan sebelumnya itu dan penambahan variabel lain, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian yang baru. Artinya yang baru itu beda dengan pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti sebelumnya yang kemudian menemukan garis depan perkembangan ilmu ini. Ini yang seringkali luput dari perhatian Pak Yanto. Ya, betul. Kalau orang menyebut benang merah, maka benang merahnya itu antara rumusan pertanyaan penelitian dengan celah atau kesenjangan temuan penelitian sebelumnya. Oke. Ini kalau boleh saya sebut Pak Yanto, hampir semua mahasiswa saya Ya. ini tidak bisa itu. Dan saya sebagai pemimpin selalu ingin mengatakan, loh kamu kok tiba-tiba merumuskan pertanyaan penelitian itu dari mana itu? Sehingga kemudian nanti jawabannya bisa diklaim sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Jadi alurnya itu ya garis depan perkembangan ilmu, itu kemudian dilihat celah penelitian yang masih perlu diteruskan, berdasarkan celah yang diketahui tadi diteruskan dengan penelitian lanjutan yang kemudian dalam wujud pertanyaan penelitian. Nah, hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan baru tersebut dapat dinyatakan sebagai temuan baru peneliti, dapat dinyatakan sebagai kebaruan hasil penelitiannya. Jadi beberapa kali saya mendapat pertanyaan, Pak, yang namanya kebaruan itu kan relatif. Ya, orang banyak itu peserta pelatihan yang saya ikuti di Kemenristek Dikti dulu, Pak, itu banyak pertanyaan seperti itu. Kan relatif yang namanya kebaruan itu, karena pada dasarnya kan jelas naskah-naskah artikel yang dikirim ke jurnal yang bereputasi itu tuntutan editor, tuntutan reviewer itu adalah adanya kebaruan. Ya, pertanyaan itu saya kira wajar ya menanyakan pada saya. Itu kan relatif, Pak. Enggak, saya tidak mengatakan relatif. Itu harus jelas pada waktu paparan di bagian pendahuluan. Kalau dalam bagian pendahuluan itu jelas kelihatan garis depan perkembangan ilmu seperti apa, dan dalam garis depan perkembangan ilmu itu bisa terlihat enggak adanya celah-celah yang masih bisa diisi. Kalau kemudian itu celah-celah yang mau diisi itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan,
maka jawabannya itu bisa diklaim sebagai sesuatu yang baru. Kelihatan Pak Yanto, jadi hanya relatif dan itu harus dihadirkan pada bagian pendahuluan. Nah itu, jadi relatif itu artinya bukan pendapat orang, tapi ya betul-betul tertulis di pendahuluan itu. Ya. Ya, jadi, Kalau kesenjangan kesenjangan praktek yang tidak dilihat dari hasil penelitian, bisa nggak dikemukakan sebagai ya, nasional? ya sebetulnya ya artinya kesenjangan praktek dalam artian bahwa ini memang ada kesenjangan antara teori dengan praktek atau Ya. teori dengan praktek. Ini memang yang sifatnya lebih kontribusi praktis ya, dalam artian misalnya kurikulum itu dianggap sebagai teori ya, seharusnya kurikulumnya seperti ini. Tapi pada waktu dilihat di sekolah itu tidak dilaksanakan. Ya. Termasuk kesenjangan, tetapi memang ini tidak mengarah pada kontribusi yang sifatnya konseptual atau teoritis. Ya, ya. Kontribusi terhadap praktek-praktek yang ini saya kira juga sangat berharga Pak Yanto. Ya, betul. Ya. Tapi pada dasarnya itu lebih skopnya itu lebih paling tidak itu hanya nasional ya, dalam artian kepentingan nasional. Tapi kalau itu kemudian diangkat secara lebih luas, adanya kesenjangan antara misalnya kurikulum yang tertulis dengan yang dilaksanakan di sekolah, itu juga dilihat dari kesenjangan kurikulum terhadap dengan praktek di dunia lain, di negara-negara lain, dan bagaimana itu kemudian bisa dicari solusinya agar kemudian itu tidak lagi ada kesenjangan. Mungkin salahnya pada kurikulum, mungkin Ya. salah pada praktek, maka kemudian itu bisa saja menjadi kontribusinya teoritis, Pak Yanto. Ya. Tapi kalau kemudian hanya bergerak di wilayah yang sangat lokal, nasional itu, maka kontribusi teoritis, kontribusi konseptual yang sifatnya berlaku untuk semua lintas negara itu saya kira kebaruan yang akan sangat diharapkan oleh para pengelola jurnal dan para reviewer gitu Pak Yanto. Ya. Jadi betul Pak Yanto. Jadi artinya kesenjangan teori dengan praktek. Kesenjangan praktek sendiri artinya praktek dalam artian sebetulnya menurut ketentuan harusnya begini tapi tidak dilaksanakan seperti ini. Ya, ya. Juga termasuk kesenjangan itu. Ya. Jadi misalnya kalau bicara mengenai RPS ya Pak Yanto. Ya, betul. RPS pada dasarnya guru harusnya menulis RPS-nya harus begini. Tapi kemudian ternyata guru tidak ya menulis itu, tapi waktu mengajar tidak melakukan itu. Itu bisa kesenjangan. Tapi sekali lagi kalau itu sifatnya problem solving, ya itu sifatnya problem solving itu memang kontribusinya lebih banyak pragmatis. Ya. Tapi kalau misalnya itu diteliti dan menemukan polanya, sebuah penelitian itu kan tugasnya mencari pola, pattern. Ya, itu kan juga berhasil menteoritisasikan, Pak Ali. Betul, betul. Tetapi itu jangan sampai hanya pada tataran lokal, Pak Yanto. Ya. Karena kita keilmuan yang sifatnya menteorisasikan temuan itu sifatnya itu universal. Oke. Sehingga praktek-praktek atau penelitian-penelitian tentang problem solving seperti tadi juga harus dilihat bagaimana di negara lain. Oke. Artinya acuan jurnalnya juga jurnal yang bereputasi internasional, bukan yang hanya lokal saja. Tapi hanya lokal saja tidak apa-apa, tapi sekali lagi itu tidak akan bisa diterima, dimuat di jurnal-jurnal yang sifatnya universal. Oke. Novelty ini lebih banyak memang kebaruan dalam teori atau konsep. Ya, sekali lagi solving problem, ya problem solving itu bisa juga diteorikan kan gitu. Ya, berarti Pak Ali, ya, berarti semua orang yang meneliti itu harus punya grand teori terhadap apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah penelitiannya itu supaya diketahui
ada nggak novelty-nya at the end? Ya, betul, Ya. betul, betul. Nah, Ya, jadi ada framework yang ya. Nah, kadang-kadang seperti mahasiswa itu nggak bisa itu mencari grand teorinya itu. Semua teori ditaruh di situ hanya sebagai parade kutipan saja. Ini yang ya, mengenaskan kita. ya, betul, betul Pak Yanto. Eh, Baik. Nah, ini apa yang banyak tidak diperhatikan ya, yang poin ketiga dari slide ini, bahwa pertanyaan penelitian baru tersebut akan mengarahkan kepada pemilihan metode penelitian yang tepat. Jadi seperti misalnya saya ini survei atau case study atau eksperimen, ya itu tiba-tiba tanya begitu tapi tidak melihat pertanyaan penelitian yang tadi diturunkan dari kesenjangan penelitian sebelumnya tadi. Ya. Akhirnya kan metode penelitian yang paling tepat adalah yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan penelitian yang tadi diturunkan dari kesenjangan penelitian sebelumnya tadi. Jadi bagaimana metode penelitian yang paling tepat, kemudian data yang harus dikumpulkan, dan bagaimana menganalisisnya untuk menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, itu kemudian itu terinspirasi dari pertanyaan penelitian yang diturunkan dari paparan kesenjangan penelitian sebelumnya tadi. Iya, oke. Yang Jadi ya, yang ini jelas tradisi zaman dulu atau masih juga sekarang masih berlaku. Ada pembimbing skripsi, tesis, disertasi. Pada waktu mahasiswa bimbingannya datang itu kamu mau menggunakan case, mau meneliti pakai case study atau pakai ya. Jadi pertanyaan awalnya itu malah metode penelitian yang mau digunakan ini yang tidak tepat ya. ya. Jadi mestinya itu tadi temuan baru apa yang mau kamu harapkan hasil dari penelitian Anda gitu. Mestinya gitu. Baru kemudian bicara mengenai bagaimana cara melakukan penelitian itu. Ya, Oke, jadi memang novelty itu harus terbaca di dalam pendahuluan. harus Pak. Jadi yang namanya tidak relatif tuh harus ada itu. Ya, Ya, oke. jadi yang tadi saya katakan tidak relatif itu memang terbaca di bagian pendahuluan. Dan sekarang sebagai pembimbing atau reviewer itu beruntung karena itu belum banyak peneliti yang sadar itu. Ya. Akhir sebelum pertanyaan penelitian diajukan itu harusnya ada paparan tentang kesenjangan penelitian sebelumnya. Ya, itulah makanya tadi saya sebut Pak Yanto, bagian pendahuluan ini memaparkan kenapa dia melakukan penelitian. Gitu. Jadi kalau mahasiswa yang sedang diuji disertasi itu selalu saya minta untuk waktu 10 menit atau 15 menit memaparkan kenapa penelitian dilakukan, bagaimana caranya melakukan, hasilnya seperti apa, kemudian temuan barunya seperti apa. Nah, slide berikutnya itu slide terakhir nih Pak Yanto. Ya, oke. Pas nanti. Masih 5 menit. Jadi yang saya tadi sampaikan di awal tadi, pendahuluan yang baik, dan itu sulit sekali ya. Karena sulit, maka itu akan menjadi investasi yang paling penting dalam melangkah ke tahapan penelitian dan penulisan berikutnya. Jadi ini bisa terjadi ini berbulan-bulan Pak Yanto. Jangan diharapkan ini 1 minggu selesai. Membacanya itu kan tidak hanya 1-2 artikel, tidak hanya 1-2 jurnal. Jadi, ya betul. Kalau di dokter itu syaratnya di tempat saya paling enggak 50 kali pengajuan. Tapi pada jarang nggak bisa memenuhi syarat itu. Itu bisa 1 semester Pak Yanto. Iya. Itu bisa 1 semester. Jadi jangan menduga, jangan ada yang menduga bahwa ini investasi itu artinya seminggu selesai, nggak bisa. Seminggu itu mungkin baca 1-2 artikel dari jurnal bereputasi internasional baru paham betul detailnya itu.
Ya, itulah. Jadi ini saya kira kalau bisa melakukan ini betul-betul puas Pak kalau sudah selesai itu, melangkahnya itu ya tinggal dikeroyok banyak orang kalau dalam penelitian yang kolaboratif ya. Ya, jadi Ya, ini betul ini saya katakan bahwa terselesaikannya bagian pendahuluan yang menjanjikan akan adanya kebaruan ya, dianggap terselesaikannya separuh 50% tahapan penelitian dan penulisan laporan artikelnya. Saya malah bisa memberikan gambaran bahwa dengan terselesaikannya bagian pendahuluan, itu simpulan itu sudah bisa ditulis. Tapi simpulan yang belum dalam bentuk alternatif Pak Yanto, kemudian nanti itu kalau kemudian kebaruannya itu dilihatnya dari bagaimana kesan diisi dengan kemudian diajukannya pertanyaan, jawabannya itulah nanti kemudian menjadi simpulan. Tapi simpulan masih dalam bentuk yang bersifat alternatif. Seperti tadi yang contoh saya itu, alternatifnya apakah memang dalam mengajar vocabulary itu apapun, siapapun peserta didiknya, itu tetap saja yang paling baik adalah kalau menggunakan kosakata yang saling terkait maknanya. Itu bisa simpulan alternatif pertama. Tapi bisa juga simpulan nanti adalah itu tergantung baik dan tidaknya, lebih baik atau tidaknya itu tergantung bagaimana peserta didiknya, bagaimana tingkatan pembelajaran. Jadi tetap dalam bentuk alternatif, tergantung dari data yang dikumpulkan dan bagaimana nanti kemudian dianalisis itu Pak Yanto. Jadi 50% ini penelitian dan penulisan laporan artikelnya. Ya, tapi 50% berikutnya itu juga susah. Ya, sama-sama susahnya. Tapi investasi 50% ini sebagai tahapan yang tidak bisa diloncati, Pak Yanto. Ya. Kalau dalam menulis, mungkin menulis bagian metode dulu boleh, tetapi melakukannya itu saya kira ini harus betul-betul dicurahkan perhatiannya. Pak Yanto 50% berikutnya itu ya masih sulit itu. Iya, tapi kan sudah ada ini sebetulnya ini adalah statement untuk optimisme. Jadi, tapi gini Pak Yanto, kalau sudah selesai pendahuluan, baik itu proposal maupun dalam menulis itu, ini semacam garansi akan selesai. Tapi kalau ini belum selesai, nggak akan. Ya. Jadi ini prerequisite yang penting ini. Iya, ini seperti ya memberi peluang ya. Ya garansi terlalu meyakinkan ya. Ya. Jadi kalau diteruskan pasti bisa, tapi kalau belum ada ini nggak bisa apa-apa. Ya. Ya, itu loh yang masalah kebaruan ini loh. Kalau kemudian betul-betul harapannya itu bisa dimuat di jurnal bereputasi internasional yang terindeks di Scopus misalnya, ini mutlak ini. Ya, betul. Yang lain ya, selain yang lain tentu, kalau dalam konteks di Indonesia ya kemampuan menulis dalam bahasa Inggris yang seperti yang lazimnya ditulis itu juga termasuk masalah. Tapi itu kan bisa dibantu oleh orang lain, artinya. Ya, betul. Bisa. Lah, udah terima kasih. Ya pas. Ini. Jadi begitulah di stop sharing dulu dan begitulah. Jadi pembicaraan kita Pak Ali utang kita sudah lunas untuk membayar bagaimana cara mengembangkan pendahuluan. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua peneliti mahasiswa karena ini bagian yang sangat krusial, bagian yang penting. Tadi saudara-saudara dikatakan bahwa kalau ini well done itu akan merupakan 50% perjalanan penulisan skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal itu sudah terselesaikan. Itulah. Terima kasih Pak Ali atas waktunya dan sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Ya, berangkat dari tema pokoknya, perbedaan skripsi, tesis, disertasi, melangkah pada bagian-bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.